Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan bahas materi singkat, yaitu bagaimana cara menentukan besarnya perubahan ekuitas pada soal-soal ujian ya. Ini sebenarnya awalnya saya bikin maunya akuntansi dagang saja, tapi tidak ada salah saya harus mengutik sedikit lagi tentang jasa ya. Judul awalnya memang hanya untuk akuntansi dagang, namun saya selipkan sedikit, ada 2 soal ya untuk akuntansi jasa. Mari kita langsung masuk pada soal. Di video yang lain saya pernah menjelaskan tahap-tahap dalam penyusunan laporan keuangan, jadi saya tidak perlu mengulang kembali dari awal ya. Kita langsung pada pembahasan soal. Ini ada soal tentang laporan keuangan perusahaan dagang ya. Dari mana kita tahu bahwa ini laporan perusahaan dagang? Data ya. Kalau di dalamnya itu ada harga pokok penjualan, atau mungkin ada data penjualan ya, kemudian ada pembelian dan seterusnya, itu dagang ya. Tetapi kalau datanya hanya terkait dengan pendapatan dan beban, itu adalah akuntansi jasa. Sebenarnya konsep perhitungan laporan perubahan ekuitas atau modal, mau jasa mau dagang sama ya. Rumusnya adalah ini, yaitu modal akhir adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Yang jadi masalah di sini adalah laba. Pada akuntansi perusahaan jasa, laba itu dihitung dengan data yang cukup simpel, yaitu pendapatan ya, pendapatan dikurangi beban-beban. Namun untuk perusahaan dagang datanya cukup kompleks, jadi kita harus paham di bagian perhitungan laba. Pada video sebelumnya kalian bisa lihat bagaimana cara menghitung laba pada akuntansi perusahaan dagang. Bagi yang ketinggalan video sebelumnya, bisa lihat linknya di deskripsi di bawah video ini. Baik, saya akan bahas ya secara detail dengan 2 cara. Pertama dengan cara biasa ya, cara umum yang ada di buku-buku. Yang kedua kita akan selesaikan dengan cara Gus Win ya. Baik, kita mulai dengan menghitung laba terlebih dahulu. Sebelum kita hitung laba, kita cek data, apakah seluruh data akan kita gunakan atau sebagian saja. Jika kita lihat dari atas sampai ke bawah, di sini sudah ada HPP, harga pokok penjualan. Berarti kalau di sini ada komponen pembentuk HPP, maka kita harus buang. Kita harus ingat bahwa HPP terbentuk dari wal, li, kut, dan potret akhir ya. Wal persediaan awal, li pembelian, kut beban angkut pembelian, pot potongan pembelian, ret retur pembelian, akhir persediaan akhir. Nah, di sini kalau kita simak ada 2 data yang tidak perlu dipakai. Pertama adalah pembelian, ini harus kita coret. Beban angkut pembelian juga kita coret. Karena apa? Kedua data ini adalah komponen HPP. Yang masih ada komponen lainnya, yaitu potret akhir. Nah, setelah kita buang ini, kita langsung mulai hitung laba, mulai dari menentukan laba kotor. Masih ingat ya, laba kotor dihitung dari penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersih adalah penjualan dikurangi potret jual, pot potongan, ret retur. Nah, di sini yang ada retur, potongannya nggak ada, nggak masalah ya. Kita langsung aja gunakan penjualan dikurangi retur penjualan. Maka kita perlu jusih ya. Jusih itu penjualan bersih. Penjual bersihnya 73.250.000. Jadi ini dikurangi ini. Berikutnya HPP ini kita masukkan untuk menentukan besarnya laba kotor, maka didapat laba kotornya sekian, 61.250.000. Kemudian laba kotor kita akan kurangkan dengan beban-beban dulu. Di sini bebannya adalah beban angkut penjualan ya. Kemudian ditambah lagi, kita cari yang beban. Nah, ini ada beban gaji dan beban listrik. Keseluruhannya kita taruh di sini, jumlahnya adalah 11.500.
sehingga diperoleh laba sekian. Ini belum laba bersih ya, karena kita masih ada komponen laba bersihnya, yaitu pendapatan deposito. Ya, ini ada pendapatan deposito, dan mungkin barangkali masih ada lagi, tidak ada ya, sudah selesai. Maka kita masukkan, diperolehlah laba bersihnya 52.700. Nah, sekarang mari kita pindahkan data itu yang sudah ada, kita masukkan ya. Yang ada di sini ada modal akhir ya, modal akhir sudah ada, laba kita sudah ada, nanti modal awalnya juga tinggal pindahkan ya. Prive juga sudah ada, ini ya, ada prive, dan ada modal akhir, ada laba, maka didapat seperti ini. Minus 1.500.000 prive, kita pindah ke kiri akan menjadi plus. Maka diperoleh data sebagai berikut. Nah, sekarang berapakah modal awal? Modal awalnya adalah 76.750 dikurangi 52. Kita peroleh modal awalnya 24 juta. Oke. Nah, sekarang ada teknik lain ya, ini caranya Guswin ya. Pernah saya sampaikan di video yang lain bahwa laporan keuangan mulai dari HPP, kemudian menghitung laba dan seterusnya. Soal-soal terutama soal model pilihan ganda atau multiple choice itu bisa diselesaikan dengan model plus min. Untuk kasus seperti ini, plus minnya adalah 1, yang sifatnya menambah modal kita plus, yang sifatnya mengurangi modal kita minus. Dan ingatlah bahwa HPP itu selalu minus, sama dengan barang siap dijual itu juga minus. Baik, sekarang mari kita tandai. Yang ini jangan dipakai ya, yang disilang ya. Sekarang kita tandai dari awal. Penjualan ini adalah plus. Kemudian yang plus lagi adalah pendapatan, karena pendapatan itu sifatnya menambah modal ya. Ini plus, maka diperoleh yang plus jumlahnya sekian. Kemudian yang minus, prive mengurangi modal, minus. Retur penjualan, minus. Beban mengurangi modal, minus. Kemudian ada lagi di sini gaji, minus. HPP minus. Beban listrik minus. Konsep saya yang pernah saya jelaskan dulu, awal plus, akhir minus. Ya, jadi artinya modal awal diberi tanda plus, modal akhir diberi tanda minus. Berarti ini minus. Jawabnya adalah selisih jumlah plus dan minus. Nah, di sini kita temukan jumlah minusnya sekian. Selisihnya berapa? 24 juta. Sama kan? Jadi yang namanya selisih itu yang besar dikurangi yang kecil ya. Jangan di atas dikurangi yang bawah, enggak ya. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Sama kan jawabannya dengan cara yang panjang tadi. Baik, sekarang saya punya kuis untuk laporan perubahan ekuitas atau modal ini versi akuntansi jasa. Akuntansi jasa itu rumusnya sama ya, ini sama ya. Ya, sama, cuma datanya nggak sekompleks ini. Baik, inilah kuisnya, silahkan ditebak. Saya kasih waktu 1 menit ya. Nah, itu datanya. Ada sejumlah data yang diminta ini adalah maka penggunaan dana. Nah, prive-nya berapa gitu ya. Prive-nya berapa? Silahkan dicek berapa ya prive-nya. Ini kalau dilihat, mainkan aja plus min ya. Mainkan plus min. Semua data dipakai di sini. Semua data dipakai. Kita akan cocokkan selama 1 menit kurang 25 detik. Belajar ngitung cepat. Kalau ujian 1 soal 1 menit, maka kalau 40 soal nggak sampai sejam, bukan ya, dengan cara Guswin. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inilah jawabannya. Oke, saya rasa itu saja, dan jika mau mencoba lagi mengerjakan dengan konsep plus min, ini ada soal, silahkan dijawab ya. Apakah jawaban kalian ini? Jika iya, berarti Anda sudah benar. Ini datanya, dan ini adalah masih perusahaan jasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Tinggal 1 video untuk materi akuntansi
dagang ya, yang akan saya sajikan yaitu tentang laporan posisi keuangan atau biasa dikenal dengan istilah neraca. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.